Dari kawasan Tenaga Baru 4 Malang, inilah 107,9 FM Suara Sangkakala, The Voice of Restoration. Jumpa lagi dalam program Dunia Firman atau Dufan bersama saya, Pastor Kukuh. Kali ini saya akan sharing tentang firman Tuhan, yaitu Dedam dan Ki. Apa itu? Keledai yang dungu, keledai yang bodoh. Ada paradoks di dalam Alkitab tentang keledai, di mana keledai itu kan seringkali digambarkan sebagai binatang yang bodoh atau simbol kebodohan. Keledai seringkali dianggap sebagai simbol kebodohan karena adanya stereotip negatif yang terkait dengan hewan ini. Lalu keledai juga seringkali dianggap sebagai kurang cerdas dibandingkan dengan hewan yang lain seperti kuda ataupun sapi. Keledai juga hewan yang sulit diatur, makanya digambarkan kalau di Alkitab di Perjanjian Lama orang kayak keledai itu kan seperti orang yang susah diatur. Hewan yang sulit diatur dan memiliki perilaku yang tidak diinginkan. Makanya jarang sekali orang melatih keledai. Nah, makanya ada paradoks di dalam Alkitab, kenapa Yesus memilih keledai. Yohanes pasal 12 ayat 14 dikatakan ketika menemukan seekor keledai muda, Yesus menungganginya. Seperti telah tertulis, ayat 15, janganlah takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, menunggang seekor keledai muda. Yesus memilih keledai. Orang-orang berkata, hei putri Sion adalah Israel. Bangsa Israel. Dikatakan rajamu datang, menunggang seekor keledai. Nah, apa maksud Yesus menunggang keledai ini? Bukankah keledai itu bodoh? Dianggap sebagai binatang yang bodoh, susah diatur, kurang cerdas. Tapi kenapa ditunggangi Yesus dan orang-orang pada berkata, lihat rajamu datang. Yesus mengendarai keledai, maksudnya yang pertama adalah simbol dari kerendahan hati. Keledai muda melambangkan kerendahan hati dan kesejahteraan, yang merupakan sifat daripada Yesus Kristus, Sang Mesias. Yesus itu kan humble. Dia raja dengan segala kemewahannya di surga, datang ke dunia melalui kandang domba Bethlehem yang kotor, melalui kehinaan. Kehinaannya yang dialami ketika Yesus lahir itu tidak mengubah identitasnya dalam kemuliaannya. Tetap dia raja, tetap dia Tuhan. Simbol kerendahan hati. Apa yang dianggap orang, raja, wah datang dengan segala kemegahannya. Tapi Yesus datang dengan kerendahan hati. Jadi Yesus menunggang keledai pada waktu itu adalah gambaran daripada kerendahan hatinya. Tuhan sedang mengajar kepada umatnya untuk mari kita tampil humble. Tidak sombong angkuh dengan apa yang kita punya. Yesus datang dengan melayani. Yang kedua, maksud Yesus menunggang keledai adalah bicara tentang Yesus itu menggenapi nubuatan. Karena sudah dinubuatkan dalam Sakaria 9 ayat ke-9 itu Raja Damai datang, itu menunggang seekor keledai. Di mana Yesus ketika datang menunggang keledai, lalu orang-orang pada berkata, lihat rajamu datang. Itu karena nubuatan di dalam Sakaria pasal yang ke-9. Coba saya bacakan di Sakaria pasal yang ke-9 ayat yang ke-9. Di sana dikatakan demikian. Bersukarialah dengan nyaring, hei putri Sion, bersorak-sorailah, hei putri Yerusalem, lihatlah rajamu datang kepadamu, dia adil dan jaya, rendah hati, nah kan rendah hati, dan menunggang seekor keledai muda, anak keledai betina. Jadi Yesus menunggangi keledai itu sebagai penggenapan nubuatan. Yang pertama kerendahan hati, simbol kerendahan hati. Yang kedua sebagai penggenap nubuatan. Yang ketiga, kenapa Yesus menunggang keledai pada waktu itu?
Sebab keledai muda adalah melambangkan kerajaan damai. Kenapa? Kerajaan yang dibawa Yesus Kristus ini, dia datang dari surga, dia Tuhan, dia Raja, segala sesuatu itu diciptakan di dalam Kristus, dia juru selamat, tapi kok datang lahir di kandang yang hina, kemudian dia menunggang keledai. Begini, kerajaan di dunia itu seringkali diwakili dengan kuda. Maksudnya, raja pada waktu itu, di zaman itu, raja itu yang megah dengan segala kemegahannya, dia akan naik seekor kuda dengan gagahnya. Kuda itu ada yang didandani, ada yang berwarna putih, ada yang warna hitam. Kemudian raja itu dengan segala kemegahannya, ini loh rajamu datang mengendarai seekor kuda. Tapi Yesus mengendarai keledai, maksudnya apa? Yesus sedang berkata kepada dunia dan kepada orang-orang Israel, kerajaanku dari Bapa itu berbeda dengan dunia. Kerajaan yang membawa rendah hati, kerajaan yang melayani. Jadi Yesus sedang memperkenalkan kerajaan yang berbeda dengan kerajaan di dunia. Sementara raja di dunia mengendarai seekor kuda yang dengan segala kemegahannya. Jadi Yesus datang membawa damai, melambangkan damai, melambangkan kerajaan damai, di mana keledai muda ini dibawa oleh Yesus. Nah, kenapa Yesus juga menunggang keledai ini selain simbol kerendahan hati? Apa yang Yesus mau ajarkan? Yang pertama, supaya kita hidup sebagai orang yang humble, sederhana, namun powerful, sebab kuasa Roh Kudus di dalam kita. Yesus itu powerful. Kuasa surga dan bumi ada di tangannya. Tetapi dia tidak menunjukkan itu sebagai sebuah kesombongan, kemegahan. Untuk melayani yang terhilang, yang berdosa. Justru dipakai untuk itu. Yang kedua, apa yang Yesus ajarkan? Melalui the dumb donkey ini, yaitu keledai yang bodoh ini. Keledai itu dikenal karena kekuatannya. Makanya sering kali zaman dulu dipakai untuk membawa beban yang banyak. Dan bicara tentang ketabahan. Kekuatan dan ketabahan. Melambangkan ketabahan dan kesabaran yang menghadapi tantangan. Kenapa Yesus menunggang keledai? Karena firman Tuhan berkata, yang bodoh, yang dianggap bodoh oleh dunia, dipilih oleh Tuhan. Saudara, jangan engkau merasa bodoh. Ya, mungkin ada orang menganggapmu bodoh. Di dunia ini kita ini bodoh. Kabar baiknya, Yesus menunggang keledai. Dia mau hadir, menyertai, memberkati orang-orang yang dianggap bodoh oleh dunia. Ditunggangi oleh Yesus. Maksudnya disertai. Sebab ketika engkau bodoh, mengalami kebodohan, menghadapi masalah, menghadapi tantangan, Yesus hadir dalam hidupmu supaya engkau memiliki kekuatan, ketabahan, kesabaran di dalam menghadapi pergumulan itu. Jadi ada makna Yesus menunggangi keledai. Keledai itu kan gambaran dari kebodohan, kurang cerdas. Mungkin saudara kurang cerdas dalam menghadapi, untuk memutuskan sesuatu, menghadapi pergumulan. Yesus hadir dalam hidupmu seperti Yesus menunggang keledai. Yesus sedang menunggangi hidupmu. Maksudnya adalah Yesus sedang hadir dalam hidupmu. Immanuel, Tuhan besertamu, agar engkau kuat, tabah menghadapi segala pergumulan yang engkau alami. Dan dia memberimu hikmat agar engkau menjadi saudara, tidak dianggap bodoh oleh dunia ini. Yang berikutnya, yang ketiga, apa sih maksud Yesus menunggang keledai? Keledai bicara tentang transportasi. Keledai di Alkitab itu digunakan sebagai alat transportasi dalam Alkitab yang dapat melambangkan perjalanan spiritual atau perjalanan hidup. Yesus mengendarai keledai, artinya apa? Engkau yang dianggap bodoh seperti keledai yang bodoh oleh dunia. Yang bodoh dipilih oleh Tuhan untuk mempermalukan yang pandai. Mungkin kau merasa bodoh, gak bisa apa-apa, terbatas. Yesus menunggang keledai artinya Tuhan itu sedang hadir di dalam hidupmu yang kau dianggap bodoh, kurang cerdas, di dalam sepanjang perjalanan hidupmu, di mana keledai kan gambaran dari transportasi dalam Alkitab. Sepanjang hidupmu Yesus hadir untuk menyertai engkau, supaya engkau dalam segala perjalananmu menghadapi pergumulan dibuat kuat, tabah, dan berhasillah dalam segala perjalananmu. Saudara, itulah yang dimaksud. Yang terakhir adalah ada sebuah penelitian. Penelitian oleh ilmuwan dunia. Seorang ilmuwan bernama Stanovic.
Dia berkata bahwa orang yang cerdas, IQ tinggi itu tetap bisa berbuat kebodohan. Karena kadang-kadang tidak berpikir rasional. Sepintar-pintarnya manusia pasti ada kebodohannya. Itulah sebabnya Yesus memperlengkapi kita. Yesus menunggang keledai. Di dalam kebodohanmu ada Yesus Kristus untuk memperlengkapimu supaya engkau tetap berkemenangan, tidak dianggap bodoh oleh dunia dan iblis ini yang ada di dunia. Katakan amin. Ada seorang peneliti ilmuwan bernama Steinberg. Dia meneliti di tahun 2022 tentang adanya orang itu kadang-kadang bodoh karena emosi. Firman Tuhan dalam Amsal dikatakan, janganlah engkau marah supaya tidak terlihat kebodohanmu. Saudara, kalau orang sudah marah itu pasti kelihatan bodoh atau merusak apapun dirusak karena kemarahannya. Karena apa? Roh Kudus tinggal di dalam kita hari ini. Peneliti ilmuwan dunia sudah meneliti, kadang-kadang faktor emosi atau faktor sosial itu orang bisa bertindak bodoh kayak keledai. Tapi Yesus menunggang keledai, artinya apa? Tuhan tahu. Kadang-kadang di dunia ini kita kadang emosi. Yesus hadir memberimu melalui Roh Kudus buah roh penguasaan diri, sehingga engkau dapat mengontrol emosimu. Itulah apa yang Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Kesimpulannya adalah the dumb donkey, keledai yang dungu, yang bodoh. Mungkin kita seperti orang yang bodoh dunia ini. Itu justru Yesus menunggang keledai, artinya Yesus mau hadir dalam hidupmu untuk memberimu hikmat, kekuatan, keteguhan, kerendahan hati. Dan engkau dalam perjalanan hidupmu menyadari Immanuel, Yesus besertamu, tidak pernah meninggalkanmu, dan Tuhan membuat perjalananmu berhasil. Diberkati Tuhan. God's beloved, Yeshua Mashiach bless you.